Maka kalau ada pepatah dendam 7 turunan, yang namanya juga pepatah ya. Itu karena orang yang zalim nanti akan dibalas, dan terus seperti itu tidak akan pernah selesai. Jadi dendam dan membalas kedendaman, dan terus nanti yang dizalimi akan memperkuat diri terus membalas, itu nanti sulit sekali bisa berhenti. Satu-satunya yang bisa menghentikan itu adalah akhlak Islami. Maka Al-Quran itu menjelaskan bagaimana memperlakukan orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang zalim, maka balaslah kezaliman itu setimpal dengan kezalimannya, tidak boleh lebih. Dan dianjurkan wa anta afwa khairul lakum. Dan jika kamu memaafkan, maka itu lebih baik bagimu. Dan Rasulullah SAW juga memperlakukan masyarakat Quraisy Mekah itu dengan akhlak yang terbaik. Bapak Ibu rahimakumullah, Yahudi ini unik. Uniknya di mana? Satu, uniknya itu adalah merupakan satu-satunya bangsa itu yang menaruh dendam dan kebencian kepada siapapun. Dan yang kedua, jahat. Nah, pertanyaannya apa sebabnya? Ada teori, saya baca itu kayaknya agak tertarik. Jadi begini, kenapa anak nakal itu semakin besar, semakin nakal, dan nanti lama-lama nakal, dan terus nakal. Tapi kalau anak itu baik, nanti dia akan tumbuh menjadi anak yang baik, dan lama-lama dia akan menjadi semakin baik. Nah, ternyata begini, anak yang soleh, anak yang baik, dia ketika dia melakukan kebaikan, maka dia akan dipuji dengan kebaikannya itu. Dia akan mendapatkan motivasi karena kebaikannya itu. Dan nanti dia akan semakin percaya diri bahwa dengan baik, dengan menjadi baik, dia akan baik. Dan peluang dia untuk semakin baik dan kemudian diakui sebagai orang yang baik, keberadaannya diakui, ini menjadi motivasi bagi dia untuk semakin menjadi baik. Nah, sementara anak itu yang nakal, ketika dia melakukan kenakalan, lama-lama dia akan dianggap nakal. Dan lama-lama terbentuk pribadi bahwa dia itu nakal. Akhirnya dia akan melakukan kenakalan dan kemudian dicap menjadi nakal. Terus begini, ketika anak itu melakukan kenakalan, maka dia akan dizalimi atas kenakalannya itu. Meskipun sebenarnya bukan dizalimi, tapi karena itu adalah imbalan setimpal dari kenakalannya. Jadi anak yang nakal akan dihukum, dan hukuman itu setimpal dengan kenakalannya. Tapi karena dia nakal, dia pun tidak terima bahwa dirinya itu nakal dan layak dihukum. Akhirnya apa? Dia merasa terzalimi, dan dia akan membela diri, dan dia akan berjuang untuk mendapatkan haknya, dan dia akan memperkuat diri, dan lama-lama dia akan menyusun kekuatan dan keyakinan bahwa dia akan bisa mendapatkan haknya kalau dia punya kekuatan, dan dia akan benci kepada siapapun. Kenapa? Karena dia merasa terzalimi oleh siapapun. Dimanapun dia akan merasa terzalimi, sehingga satu-satunya cara untuk mendapatkan hak adalah
dia harus kuat. Dan salah satu faktor kekuatan itu adalah kebencian kepada siapapun. Maka akan terbentuk komunitas yang dengan motivasi benci kepada siapapun. Kenapa? Karena dia melihat bahwa siapapun berbuat zalim kepada dia. Dan ini akan terus turun-temurun. Maka kalau ada pepatah dendam 7 turunan, yang namanya juga pepatah ya, itu karena orang yang zalim nanti akan dibalas, dan terus seperti itu tidak akan pernah selesai. Jadi dendam dan membalas kedendaman, dan terus nanti yang dizalimi akan memperkuat diri terus membalas, itu nanti sulit sekali bisa berhenti. Satu-satunya yang bisa menghentikan itu adalah akhlak Islami. Akhlak Islami. Maka Al-Quran itu menjelaskan bagaimana memperlakukan orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang zalim, maka balaslah kezaliman itu setimpal dengan kezalimannya, tidak boleh lebih. Dan dianjurkan wa anta'fuwa khairul lakum. Dan jika kamu memaafkan, maka itu lebih baik bagimu. Dan Rasulullah SAW jika memperlakukan masyarakat Quraisy Mekah itu dengan akhlak yang terbaik. Meskipun Quraisy Mekah itu zalim kepada Rasulullah dan kepada Islam, tapi ketika Rasulullah posisinya menang dan kemudian Quraisy Mekah tidak mampu membalas, justru di saat itulah Rasulullah memaafkan mereka. Sehingga harapannya dengan maaf ini mereka akan mau masuk Islam dan kemudian tidak ada balas dendam di kemudian hari yang dilakukan oleh mereka. Karena kezaliman nanti akan melahirkan kezaliman, balas dendam nanti akan melahirkan balas dendam, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bangsa Yahudi ini memang sejak awal sudah nakal. Tentu yang dimaksud dengan Yahudi ini bukan seluruh Bani Israel, ya. Karena bagaimana tidak, mereka itu sudah menipu ayahnya sendiri. Nabi Yakub itu ditipu. Dan kemudian ketika Allah menyelamatkan Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu juga ditipu dan terus menerus. Nah, bangsa Yahudi ketika melakukan kezaliman, mereka akhirnya diperangi dan dihancurkan oleh bangsa yang lain. Salah satu yang paling dahsyat itu adalah mereka ketika dihancurkan oleh Nebukadnezar pada abad ke-5 sebelum Masehi, dan mereka akhirnya punya kesempatan untuk kembali ke wilayah Syam. Lalu apa yang terjadi? Mereka merasa terzalimi, bangsa Yahudi ini, dan akhirnya terus menyusun kitab namanya Talmud yang dikarang oleh para tokoh Yahudi itu. Dan isi kitab itu memang isinya itu adalah dendam dan kebencian kepada bangsa selain Yahudi. Kenapa? Karena mereka merasa terzalimi oleh semua bangsa. Sehingga kalau orang Yahudi itu balik kepada Islam, ya iya, tapi mereka juga zalim kepada siapapun. Jadi kenapa? Karena mereka punya rasa dendam kepada siapapun. Ini bukan Nebukadnezar itu bukan orang Islam, tapi orang Babilonia abad ke-5 sebelum Masehi. Maka sampai sekarang orang Yahudi pun sangat dendam dengan wilayah itu, Irak, dan terus menerus
Jadi ketika orang itu zalim, nah mereka akan diperlakukan secara zalim. Ketika kezaliman itu dibalas, mereka akan balas dendam dan melakukan kezaliman yang lebih besar lagi. Maka kelompok yang nakal seperti ini, satu-satunya cara adalah mereka diperlemah dan kemudian dikendalikan, dengan harapan ada sebagian dari mereka yang kemudian mau mengikuti jalan yang benar. Minimal kalau tidak mengikuti jalan yang benar, tidak mengikuti Islam, nah mereka tidak akan mampu melakukan kezaliman. Maka tidak selamanya bangsa Yahudi itu melakukan kezaliman. Kapan? Nah, ketika mereka posisinya lemah. Pertengahan abad ke-7 bangsa Yahudi hancur, yaitu di wilayah Khaybar itu. Dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan kezaliman dengan jumlah besar tentunya. Kenapa? Karena mereka tidak punya komunitas, tidak punya negara. Nah, kapan Yahudi punya negara lagi atau punya kabilah lagi? Nah, 1300 tahun berikutnya, yaitu 1948. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Rasulullah SAW mengusir Bani Quraidah, suku Yahudi dari Madinah? Dan ini adalah suku Yahudi terakhir yang diusir oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya ada Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir. Bani Nadir ini ketika diusir dari Madinah, mereka malah merasa terzalimi, merasa teraniaya, dan mereka membalas dendam. Karena Yahudi itu punya tabiat pengecut, maka Yahudi Bani Nadir kemudian berangkat ke Khaybar, dan dari Khaybar kemudian keliling ke kabilah-kabilah Arab. Hanya 20 orang saja dari Yahudi Bani Nadir yang bergerak ke kabilah-kabilah Arab. Ternyata sudah bisa terkumpul 10.000 pasukan, yang kemudian 10.000 pasukan gabungan dari seluruh kabilah-kabilah Arab ini menyerang kota Madinah. Dan itulah yang disebut dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Dan itu adalah masa yang paling sulit. Perang Ahzab ini adalah waktu atau masa yang paling sulit. Sebabnya adalah pasukan Islam jumlahnya sedikit, sementara yang mengepung Madinah itu jumlahnya ada 10.000 pasukan. Dan siang malam selama hampir 1 bulan, siang malam selama hampir 1 bulan, itu para sahabat Nabi menjaga kota Madinah secara bergantian. Terus kapan istirahatnya kalau jumlahnya itu sangat sedikit? Sementara yang itu jumlahnya 3.000, jumlahnya 10.000. Umpamanya seandainya di Madinah itu hanya ada 3.000, karena memang diperkirakan di Madinah pasukan Islam total semuanya itu hanya 3.000. Sementara yang itu jumlahnya 10.000. Nah, 10.000 ini bisa dibagi 3. Satu kelompok itu bisa bekerja 8 jam, yang lain tidur. Sementara pasukan Islam jumlahnya 3.000 ini pun harus melawan 3.333 plus setengah. Dan mereka harus kerja 24 jam kali 1 bulan. Jadi bisa diperkirakan betapa letihnya pasukan Islam di perang Khandaq itu.
nggak bisa istirahat selama 1 bulan. Sementara musuhnya jumlahnya banyak, 3 kali lipat lebih. Nah, sudah seperti itu, ternyata suku Yahudi yang ada di wilayah Madinah yang terakhir, yaitu Bani Quraidah, ini ternyata justru melakukan kerjasama secara rahasia dengan Quraisy Mekah untuk menghancurkan Islam. Padahal Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, selama 1 tahun pertama Rasulullah hijrah ke Madinah itu, yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid dan kemudian mempersaudarakan umat Islam dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dan kemudian membentuk Piagam Madinah. Jadi 1 tahun pertama Piagam Madinah itu sudah selesai. Jadi Rasulullah mengumpulkan semua penduduk Madinah melalui tokoh-tokohnya yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam, orang Yahudi maupun sebagian kecil dari orang Nasrani yang ada di Madinah. Nah, itu dikumpulkan dengan tujuan 2 yang paling penting yang berkaitan dengan keamanan. Nah, tujuan pertama adalah tidak boleh saling mengganggu, dan yang kedua adalah untuk saling menjaga ketika ada serangan dari luar. Jadi ketika Islam diserang dari luar, maka selain umat Islam, yaitu bangsa Yahudi, tidak boleh membantu musuh. Demikian juga ketika Yahudi umpamanya diserang dari luar, maka umat Islam tidak boleh membantu musuhnya Yahudi. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ketika umat Islam diserang oleh pasukan sekutu, pasukan gabungan dari seluruh jazirah Arab, dan secara hitung-hitungan umat Islam kalah, kesempatan itu dipakai oleh Yahudi Bani Quraidah untuk menghabisi umat Islam dengan harapan dan dengan keyakinan bahwa ini adalah kesempatan emas. Kapan lagi mereka bisa menghancurkan Islam secara keseluruhan kalau bukan pada waktu perang Khandaq itu? Dan ternyata benar. Maksudnya pasukan sekutu menyerang dari luar, dan kemudian secara diam-diam Bani Quraidah menyerang dari dalam, dan mereka sudah bergerak, sudah mulai keliling mencari tempat-tempat yang nanti akan diserang. Tapi begini, tabiat Yahudi yang penakut itu tidak bisa hilang, dan rasa takut itu nampak pada wajah mereka. Dan ini kelemahan. Orang kalau takut terus takutnya itu kelihatan, itu menjadi kelemahan. Nah, bangsa Yahudi itu penakut, dan takutnya itu kelihatan dari wajah mereka. Dan kalau takutnya kelihatan, itu perilakunya itu juga akan menampakkan bahwa mereka itu ketakutan. Itulah ciri khas bangsa Yahudi. Nah, apakah sekarang bangsa Yahudi sama seperti itu? Mereka merasa ketakutan, dan rasa takut itu tampak pada wajah mereka,
dan pada perilaku mereka. Nah, sepertinya sama, tidak ada perbedaan. Rasa takut itu tampak pada wajah mereka dan pada perilaku mereka. Bapak Ibu kalau lihat mungkin gambar atau foto orang Yahudi yang sedang perang, itu tidak seperti pasukan pada umumnya yang kelihatan gagah berani gitu. Jadi mereka itu meskipun menantang senjata, tapi tetap wajah takutnya itu tetap tidak bisa hilang. Makanya mereka akhirnya yang ngawur kalau perang itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada pasukan Islam di perang Khandaq itu, dan pasukan sekutu kemudian pulang ke Mekah dan yang lain pulang ke kabilah masing-masing. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan gerimis, angin yang kencang, plus hawa dingin yang sangat mencekam. Dan itu tidak cukup. Ada sahabat Nabi yang baru masuk Islam, namanya Nu'aim bin Mas'ud, yang kemudian dia bertindak dengan sangat cerdas. Lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Iya. Dan orang Yahudi di Madinah belum tahu kalau saya sudah masuk Islam. Orang Quraisy Mekah juga belum tahu kalau saya sudah masuk Islam. Maka Nu'aim bin Mas'ud ini kemudian mengusulkan, ya Rasulullah, perintahkan kepada saya untuk melakukan sesuatu untuk membantu pasukan Islam ini. Maka Rasulullah bersabda, wahai Nu'aim, kamu cuma satu orang, maka lakukan yang terbaik. Ya Rasulullah, apakah saya boleh melakukan ini dan ini? Ya Rasulullah, apakah saya bebas membantu pasukan Islam ini? Ya, silakan. Maka Nu'aim bin Mas'ud ini kemudian mengadu domba antara pasukan Quraisy Mekah dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yaitu Bani Quraidah. Maka dijelaskan bahwa al-harbu khid'ah, bahwa perang itu memang harus ada tipu muslihat. Jadi entah pura-pura menang atau pura-pura kalah, nah itu harus ada. Supaya apa? Supaya bisa menghindari peperangan. Karena bagaimanapun juga Islam itu menganjurkan untuk damai. Dan ketika ada perang pun itu tetap harus ada usaha bagaimana supaya tidak jatuh korban. Dan kalaupun jatuh korban itu diminimalkan, sehingga apa? Ya, jika perlu tidak ada perang. Dan ketika terpaksa perang, maka jangan sampai yang tidak terlibat perang pun itu kemudian ikut mati. Ini harus selalu diusahakan dan itu wajib hukumnya. Jika perlu mungkin dengan tipu muslihat supaya tidak ada perang, itu juga harus diusahakan. Maka yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud ini luar biasa. Dengan tipu muslihat dia akhirnya pasukan Quraisy Mekah itu menarik diri, kabur dari bibir Khandaq atau bibir Tarif itu, dan mereka pulang ke Mekah sehingga tidak ada perang. Plus ditambah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir malam itu menurunkan gerimis, angin yang kencang dan kemudian hawa yang sangat dingin.
Jadi akhirnya mereka ketakutan. Ditambah lagi persatuan antara Quraisy Mekah kemudian dengan Yahudi Bani Quraidah yang ada di dalam kota Madinah itu juga semakin renggang. Satu sama lain sudah tidak lagi saling mempercayai. Itu yang menyebabkan pasukan sekutu itu kabur. Mereka ketakutan karena jumlahnya banyak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah pasukan sekutu itu kabur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bisa tenang. Maka di pagi hari Rasulullah keliling ke parit itu, melihat keluar, ternyata sudah sepi. Para sahabat Nabi juga kemudian meloncati parit itu, terus melihat di luar, ternyata sudah sepi. Pasukan sekutu sudah kabur semuanya. Maka Rasulullah kemudian istirahat sampai di rumah sekitar zuhur, indah zuhuri, dan kemudian mandi dan mulai mau istirahat. Baru saja selesai mandi dan mau istirahat, datang malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini kemudian berkata, "Kasihlah, wahai Muhammad, apa kamu sudah meletakkan senjatamu? Fa innal malaikata lam tabaq aslihatahum." Sungguh malaikat belum meletakkan senjatanya. Maka sekarang juga berangkatlah ke Bani Quraidah. Akhirnya benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Karena jarak antara setelah salat zuhur sampai asar itu para sahabat Nabi diperintahkan untuk secepatnya berangkat ke Bani Quraidah. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah kemudian Rasulullah langsung mengepung dan menghancurkan Bani Quraidah? Tidak. Rasulullah itu memberikan pelajaran bahwa untuk menghukum itu harus dibuktikan dulu bahwa yang akan dihukum itu bersalah. Dan itu selalu setiap kali Rasulullah akan memerangi suku, maka Rasulullah memastikan dulu bahwa suku itu sudah siap perang. Dan jelas bahwa suku itu memang suku yang menjadi ancaman bagi Islam dan siap perang. Dan ketika mereka siap perang dan perang sudah dikumandangkan, ketika perang sudah dikumandangkan, maka tinggal dua pilihan: menunggu diserang atau menyerang duluan. Dan Islam menganjurkan, Rasulullah mengajarkan, kalau peluit perang begitu sudah peluit, maka Rasulullah menganjurkan pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi tidak menunggu diserang, karena kalau menunggu diserang itu nanti tingkat kehancurannya akan lebih parah. Maka Rasulullah memilih untuk menyerang. Tapi kapan itu? Nah, ketika sudah dipastikan bahwa genderang perang itu sudah ditabung, maka Rasulullah akan menyerang duluan. Sama halnya dengan Bani Quraidah ini, meskipun sudah jelas mereka membantu musuh dan sudah jelas mereka mengkhianati perjanjian, tapi Rasulullah masih juga memastikan
Caranya bagaimana Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Ali bin Abi Thalib ini ingin mendengar apa pembicaraan Bani Quraidah. Ternyata apa? Setiap kali ketemu dengan kumpulan orang Bani Quraidah, setiap kali mereka ngumpul 2, 3, 4, 5 orang, isinya itu adalah mencaci Rasulullah dan mencaci Islam, mencaci para sahabat Nabi, dan mereka siap perang. Ini berarti benar ya, bahwa mereka memang siap perang. Maka Rasulullah SAW mengepung Bani Quraidah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Bani Quraidah ini posisinya kuat, lebih kuat daripada pasukan Islam. Pasukan Islam itu sudah perang 30 hari lebih dan sangat lemah. Istirahat belum sama sekali, karena selesai perang itu pagi, zuhur sudah berangkat lagi perang, dan itu seluruh pasukan Islam. Tapi karena orang-orang Yahudi ini memang tabiatnya penakut, meskipun mereka itu sudah menyiapkan ribuan senjata, ribuan panah, ribuan tembak, ribuan perisai, tapi tetap saja Yahudi Bani Quraidah ini ketika dikepung oleh pasukan Islam, mereka ketakutan. Tokoh mereka, salah satu tokoh Yahudi Bani Quraidah ini mengusulkan, wahai Yahudi Bani Quraidah, saya punya usulan. Usulan pertama, kalian semuanya masuk Islam, sehingga kalian akan selamat. Selamat dunia dan selamat akhirat. Yang kedua, pilihannya perang. Dan kalau kalian perang, kalian nanti akan hancur. Kenapa? Karena kalian ini paling takut untuk perang. Ternyata apa? Dua usulan itu ditolak. Padahal tidak ada pilihan yang lain kecuali masuk Islam, damai, atau perang. Kira-kira Rasulullah yang ketiga apa? Perang tidak mau, masuk Islam tidak mau. Dan mereka sudah siap perang sebenarnya. Maka pilihan yang ketiga adalah berdamai. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hukum, kalau musuh itu sudah diserang dan kemudian mengajak damai, maka pilihannya adalah mereka diusir. Kecuali kalau mengajak damainya itu sebelum ada persiapan perang. Tapi begitu perang dimulai terus ngajak damai, itu urusannya beda. Mereka sendiri yang sudah memulai perang itu. Maka benar orang Yahudi takut perang, tapi tidak mau masuk Islam. Padahal mereka sudah siap dengan senjatanya. Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi ini akhirnya mengirim utusan. Setelah 25 hari dikepung oleh Rasulullah SAW, mereka kemudian mengirim utusan untuk menemui Rasulullah, seraya meminta agar nanti yang menjadi hakim untuk membicarakan tentang proses perdamaian itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa tadi pilih Sa'ad bin Mu'adz? Karena Sa'ad bin Mu'adz ini memang sekutunya Yahudi Bani Quraidah.
Jadi harapannya kalau yang menjadi hakim itu sekutunya nanti akan berpihak kepada Yahudi. Ternyata benar. Sa'ad bin Mu'adz yang saat itu sedang sakit, itu kemudian didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Bani Quraidah dan kemudian memberikan keputusan. Sebelum Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan, Sa'ad bin Mu'adz bertanya terlebih dahulu, wahai orang Yahudi, Sa'ad bin Mu'adz bertanya dulu, wahai orang Yahudi, apa kalian rela kalau aku yang menjadi hakim bagi kalian dan Islam? Tokoh-tokoh Yahudi menjawab, iya, kami rela. Sa'ad bin Mu'adz bertanya lagi, bagaimana dengan kelompok yang di sini? Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Sa'ad bin Mu'adz tidak mau menyebut bagaimana dengan kelompok Islam? Karena di situ ada Rasulullah. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu tidak berani dan tidak mungkin mengatakan bagaimana Rasulullah mau tidak saya jadi hakim. Tidak, karena ini jelas tidak sopan ini. Jadi Sa'ad bin Mu'adz menggunakan bahasa wahahila, bagaimana dengan kelompok yang di sini, yang di sebelah sini? Maka Rasulullah menjawab, iya, saya ikhlas kamu menjadi hakimnya. Sa'ad bin Mu'adz kemudian memberikan keputusan, hakim yang meminta Yahudi Bani Quraidah, keputusan otomatis berpihak kepada Yahudi Bani Quraidah. Ternyata apa? Keputusannya Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sesuai dengan hukum. Keputusannya, karena Yahudi Bani Quraidah ini sudah memulai perang dan perang sudah terjadi, Yahudi sudah dikepung dan mereka menyerah, maka keputusannya adalah yang aktif perang harus dibunuh, sisanya diberi kebebasan dan mereka diusir dari Madinah. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah keputusan Rasulullah itu benar? Apakah keputusan Sa'ad bin Mu'adz itu benar? Maka kalau kita melihat hadis Nabi, jawabannya adalah benar. Karena Rasulullah kemudian bersabda, wahai Mu'adz, sungguh kamu telah mengeluarkan keputusan yang adil sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak salah. Secara hukum internasional pun itu juga tidak salah. Zaman sekarang pun itu juga tidak salah. Pemenang perang itu berhak menentukan keputusan, sementara yang kalah itu tinggal menerima. Itu keputusan internasional. Tapi begini Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Orientalis zaman sekarang? Kalau kita membaca sikap dan pendapat Orientalis, jadi orang-orang secara umum mereka Yahudi atau Nasrani, Yahudi atau Nasrani, ketika membahas tentang Bani Quraidah, itu ternyata mereka menulisnya itu dengan bahasa yang halus, yang intinya Rasulullah itu benci kepada Yahudi dan balas dendam kepada Yahudi dan memperlakukan Yahudi secara zalim.
Sementara kesalahan Bani Quraidah itu hanya disebut sedikit dengan bahasa seperti ini. Kesalahan yang itu adalah karena mereka terlambat untuk mengajukan syarat-syarat perdamaian. Itu aja. Sementara usaha-usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Quraidah, penipuan Bani Quraidah, pengkhianatan Bani Quraidah, itu tidak disebut. Makanya memang ketika bicara sejarah Nabi atau sejarah Islam, kita itu susah untuk mempercayai analisa yang disampaikan oleh orang-orang orientalis, entah itu Yahudi atau Nasrani, yang mereka tentu bukan orang Islam, tapi mereka kan bebas untuk membaca sejarah Islam. Ya, ada sebagian dari mereka yang mempelajari Islam kemudian masuk Islam, tapi ada justru kemudian memutarbalikkan kenyataan dengan cara menyebutkan sebagian dan meninggalkan sebagian. Memang jujur dan mereka ilmiah, tapi ilmiahnya itu begini. Ilmiah menurut orang kafir itu adalah kejelekan orang Islam disebutkan semuanya, terus kejelekan orang selain Islam tidak disebutkan semuanya. Terus kemudian ketika menghakimi juga sama. Itu nanti sesuai dengan data yang disebutkan. Sama orang Yahudi atau Nasrani ketika mereka membahas tentang Bani Quraidah juga melakukan hal yang sama. Kesalahan-kesalahan atau apa saja yang bisa dianggap salah itu disebutkan semuanya. Tapi kemudian kesalahan orang Yahudi ini berusaha ditutupi dengan hukum. Hukum apa? Ya hukum hak untuk mewajibkan syarat damai. Padahal kalau kita membaca sejarahnya, yang mengusulkan syarat damai itu orang Yahudi. Yang meminta menjadi hakim itu siapa? Itu adalah orang Yahudi. Ternyata keputusan hakim yang ditunjuk oleh orang Yahudi itu memberikan keputusan bahwa mereka harus diusir dari Madinah, dan yang aktif perang itu nanti harus dibunuh. Selebihnya mereka disuruh pergi dari Madinah dan diperbolehkan membawa apapun yang bisa mereka bawa. Dan setelah itu tidak ada lagi kasus pembunuhan terhadap Yahudi Bani Quraidah. Sudah selesai. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama, dan monggo mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Dipersilahkan. Monggo. Bismillah. Ustaz, pembahasan yang menjadi sangat menarik karena dengan kaitannya apa yang terjadi dengan fenomena hari ini terjadi di Palestina. Artinya begitu kesannya mereka dengan membantai orang-orang Gaza dan orang-orang Gaza semua melakukan kawan-kawan mereka. Jadi menarik tadi ketika Ustaz sampaikan kepada beliau bahwa mereka itu memang jatuhnya. Nah, artinya apakah orang-orang Yahudi itu yang pertama ada yang masuk Islam? Artinya kan ada beberapa kisah yang dulu ada masuk Islam. Iya. Nah, setelah masuk Islam apakah mereka itu sifat jahatnya hilang? Itu satu. Yang kedua, Yahudi sebenarnya agama atau bangsa? Yang pertama mereka itu tidak menyebarkan agama Yahudi. Jadi ketika mereka ada di mana-mana itu dulu ada sinagog di Indonesia segala macam, kalau mereka itu tidak menyebarkan agama Yahudi, tujuannya apa? Mungkin dari diaspora
Kalau Nasrani kan kelihatan ya, mereka mana gimana kan? Yahudi ini masuk menyebar agama mereka apa tidak? Atau turunan mereka yang jadi Yahudi? Pertanyaannya bagus. Untuk apa orang Yahudi melakukan diaspora? Ya. Orang Yahudi melakukan diaspora tujuannya satu, untuk mencari keselamatan. Kenapa? Karena memang mereka pernah dihancurkan oleh bangsa-bangsa yang hidup pada masa sebelum Islam. Jadi umpamanya kehancuran Yahudi yang paling besar itu ketika mereka dihancurkan oleh Nebukadnezar pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nebukadnezar ini berasal dari Babilonia, dari Irak. Nah, disitulah kemudian Yahudi ini menyebar ke Jazirah Arab. Dan kemudian pada akhirnya juga pada tahun ke-70 Masehi itu juga orang Yahudi dihancurkan oleh bangsa Romawi. Dan kemudian sebagian dari Yahudi ini dibawa ke Romawi. Jadi sebagian dari Yahudi itu dibawa ke Romawi oleh orang-orang Romawi. Maka diaspora penyebaran Yahudi ini ada dua faktornya. Faktor pertama, orang Yahudi memang mencari keselamatan, mereka kabur. Faktor yang kedua, mereka diperbudak oleh bangsa yang menang. Salah satunya adalah mereka diperbudak oleh Nebukadnezar, dibawa ke Irak, Babilonia, dan mereka dijadikan budak. Kemudian ketika Romawi menghancurkan Yahudi pada tahun ke-70 Masehi, itu juga sama. Orang-orang Yahudi kemudian dibawa ke Roma dan diperbudak. Maka itulah awal penyebaran Yahudi ke Eropa. 70 Masehi yang dibawa oleh Roma. Jadi akhirnya Yahudi ini menyebar kemana-mana, diaspora. Ada dua faktor tadi, karena memang mereka mencari keselamatan atas dasar kemauan sendiri. Ya, tidak ada pilihan lain. Ketika negaranya dihancurkan, mereka menyebar kemana-mana. Dan ada pula faktor yang kedua tadi, mereka memang ditawan dan dijadikan budak. Nah, kemudian agama Yahudi memang agama yang paling punya fanatisme yang tinggi. Dari agama dan suku ini menjadi satu. Sukunya Yahudi, agamanya Yahudi. Tapi ada yang membuat istilah Yahudi dan Yahudiyah, atau Yudaism dan Yudaisme. Jadi ya, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia tinggal ngasih tambahan aja, agama sama bangsa. Jadi agama Yahudi untuk bangsa Yahudi hanya mau mengikuti agama Yahudi. Tapi apakah semua orang Yahudi itu bangsanya Yahudi? Tidak. Apakah orang Yahudi hanya mau mengikuti agama Yahudi? Ini juga tidak. Tapi memang mayoritasnya orang Yahudi mengikuti agama Yahudi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Yahudi yang sekarang menyebar kemana-mana, itu apakah Yahudi turunan? Maksudnya Yahudi yang menyebar ke Eropa dan ke Amerika, dan kemudian termasuk bangsa Yahudi yang menempati wilayah Palestina sekarang ini, apakah mereka punya nasab Yahudi? Maksudnya Yahudi ini asalnya kan dari Nabi Yakub alaihissalam, turun temurun hingga kemudian ada Nabi Ibrahim, turun temurun hingga kemudian ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kerajaan besar dan kemudian pecah menjadi dua. Salah satunya itu bernama kerajaan Yahudi. Dan dari sinilah kemudian muncul keluarga Yahudi atau bangsa Yahudi, dan kemudian agama yang juga diberi nama agama Yahudi. Jadi apakah orang Yahudi yang sekarang ada di Palestina
Itu mereka keturunan nasab darahnya itu dari bangsa Yahudi yang asli. Ada orang Yahudi yang bernama Arthur Koestler, kalau tidak salah Arthur Koestler namanya itu. Dia menulis kitab, judulnya itu Bangsa Yahudi yang ke-13, Suku Yahudi yang ke-13. Padahal Bapak Ibu, suku Yahudi ini hanya ada 12. Dinisbatkan kepada 12 putra Nabi Yakub alaihi salam. Kok ada 13? Nah, ternyata yang ke-13 ini, kata dia, ini adalah suku Yahudi yang berasal dari wilayah Khazar. Kalau dalam bahasa Arab itu Khazar. Ada banyak kitab yang judulnya itu Mamlakatul Khazar al-Yahudiyah. Jadi kerajaan Khazar Yahudi. Khazar ini bukan Yahudi darahnya, tapi mereka tahun 750 Masehi. Nah, bangsa ini yang berada di Armenia dan sekitarnya, mereka memilih agama Yahudi supaya netral, tidak mau Islam, tidak mau Kristen, dan kemudian lebih memilih Yahudi, supaya agar eksistensi mereka itu tidak terbawa oleh Islam dan tidak terbawa oleh Kristen. Mereka memilih Yahudi, dan pada akhirnya memang Yahudi Khazar ini hancur. Mereka dihancurkan oleh bangsa Mongol Holaku, lalu menyebar kemana-mana, ke Eropa dan ke tempat-tempat yang lain. Dan bangsa Khazar inilah yang dituduh sekarang menempati Palestina dengan agamanya Yahudi dan dengan bangsanya Yahudi, tapi berawal dari bangsanya yang berawal dari agamanya memang Yahudi, dan kemudian mereka menisbatkan diri ke bangsa Yahudi. Kenapa? Karena setelah diteliti DNA-nya, DNA Israel atau Yahudi yang sekarang menempati wilayah Palestina, itu DNA-nya sangat jauh dengan bangsa Timur Tengah. Padahal Bani Israel itu dari Timur Tengah. Nah, DNA-nya orang Yahudi yang sekarang menempati Palestina itu lebih dekat ke Asia Tengah, yaitu wilayah Armenia dan sekitarnya, lebih dekat ke Asia Tengah dan jauh dari bangsa Timur Tengah DNA-nya. Tapi wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Barangkali tidak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniknya itu adalah merupakan satu-satunya bangsa itu yang